Arek Unesha ngefans Cak Dedi, anggota DPRD Jawa Timur Dapil Surabaya Hadi Dediansyah atau Cak Dedi ku kampus. Dewan Perwakilan, jadi mewakili dari komunitas atau sekelompok orang, mestinya kan gitu, mewakili. Tapi memang sekarang banyak orientasi beda. Satu mungkin berasumsi bahwa anggota dewan itu salah satu pekerjaan, jadi membuat orang berbondong-bondong ingin meraih jabatan tersebut. Padahal kalau kita mau mengilhami masalah ini bahwa memang sikap manusia kan ada dua kan, kalau tidak hitam kan putih, kalau tidak baik ya tidak ya baik kan, kalau ada ganteng pasti gak ganteng, ada yang cantik pasti nemen nggak cantiknya kan ya. Jadi ada dua hal yang menjadi perbedaan. Nah di sini kalau kita bicara anggota dewan, tentunya proses harus melalui kepartean. Kita harus saling kenal. Nah, terus ada perusahaannya tambah repot. Kenal sebatas memahami, bukan kenal terus sayang. Nanti kalau sudah kenal terus sayang, itu bahaya kan. Nah, di situ akan menimbulkan polemik yang mestinya akan menjadi ya otomatis penggalan dari keinginan cita-cita teman-teman mahasiswa semua. Jadi harapan saya ya semangat itu nomor satu. Kemudian teman-teman ada bagaimana Lamongan, ya, apalagi Gresik, bahkan ada dari luar pulau kan, ya Madura ya. Luar pulau itu kan Madura. Di luar pulau itu bukan Sulawesi, Sumatera saja, Madura juga luar pulau, tapi masih rakyat Jawa Timur. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia bahwa terkait dengan melalui sosial media ataupun dari mulut ke mulut. Nah, jadi pertanyaan saya Pak adalah bagaimana sikap kita sebagai masyarakat atau mahasiswa dalam menyikapi politik identitas yang beredar tersebut. Terima kasih. Bagaimana apabila keinginan rakyat dengan keinginan kelompok atau partai berseberangan? Nah, apa prioritas yang harus didahulukan antara rakyat atau keinginan partai? Terima kasih. Ini kan mereka kalangan pemilih pemula, apa yang disampaikan dan ditekankan untuk mereka sebagai bagian dari menjelang pemilu 2024 ini? Ya, tentunya ini adalah satu langkah maju di Indonesia bahwa pelatihan legislatif ini adalah satu terobosan bahwa calon-calon pemimpin dari mahasiswa itu mulai bangkit. Karena terus terang selama ini kampus itu tertutup untuk mengkaji suatu kejadian di Indonesia. Makanya dengan terbukanya kembali pintu kampus, terutama dari Unesa ini, saya memberikan suatu apresiasi dan menyampaikan harapan bahwa calon-calon pemimpin ini adalah harus betul-betul yang memiliki kredibilitas, yang memiliki aktualitas, yang memiliki intelektualitas. Karena apa? Kajian-kajian akademisi itu harus muncul, harus betul-betul diterapkan. Jangan sampai menentukan sikap dalam pemilu itu hanya berdasarkan pokoknya. Karena apa? Ilmu yang ada di kampus itu betul-betul ilmu yang masih murni dan tidak memiliki tendensi apapun. Jadi harapan kami untuk Unesa, saya kasih apresiasi, saya memberikan suatu kategori luar biasa untuk Unesa karena sudah mulai membuka para politikus bisa masuk di kampus Unesa ini. Saya berharap juga untuk kampus-kampus lain yang ada di Jawa Timur pada umumnya dan khususnya yang ada di Surabaya, silakan mengundang kami para politikus untuk berbicara secara langsung, berdiskusi secara langsung agar masa depan Indonesia dibangun berdasarkan kebersamaan tanpa melihat suku maupun adat atau maupun perbedaan,
tetapi kita harus menyatakan kebersamaan karena semuanya ini juga untuk kita semua, bukan untuk satu orang, bukan untuk dua orang, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Jawa Timur, dan seluruh masyarakat khususnya Kota Surabaya. Artinya ini juga bagian dari menggairahkan mereka dalam berpolitik gitu ya, saya karena kan selama ini kalangan-kalangan seperti ini masih antipati gitu pada politik gitu. Ya, ini menunjukkan bahwa suatu kemajuan baru karena terus terang politik itu sebagai penentu segala-galanya. Makanya ini mahasiswa, teman-teman Indonesia sudah mulai berpikir, sudah mulai mengkaji karena tanpa adanya politik saya rasa semuanya tidak akan terbentuk. Karena semua apa yang diputuskan, apa yang dibuat, semuanya berdasarkan konsensus dari para politik. Jadi saya rasa ke depan atau memang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, bentuk kepedulian secara nyata, bentuk kepedulian secara langsung, harapan pemilu ke depan yang jelas, hindari golput, dan tentukan pilihan yang berdasarkan naluri, berdasarkan rasional berpikir, berdasarkan keputusan yang betul-betul yang diterapkan berdasarkan pemikiran yang rasional. Kegiatan ini. Ya, jadi tujuan dari pelatihan legislatif DPM MIPA ini tentunya untuk menumbuhkan jiwa dan juga menciptakan jiwa-jiwa legislator muda yang dapat berkontribusi baik di lingkungan kampus maupun nanti di negara bisa, ini kan masih mahasiswa ya. Kami harapkan setelah 5-10 tahun nanti bisa berkontribusi bagi NKRI bangsa dan negara Indonesia. Selain itu kan ini kan mereka juga menjadi bagian mulai saat ini bisa tetap menjadi bagian dalam pesta demokrasi ini yang seringkali mereka ini antipati. Apakah ini bagian dari membangkitkan keinginan mereka untuk menjadi bagian dan aktif berperan di politik gitu atau bagaimana? Ya, benar, tentunya dengan salah satunya ada kegiatan legislatif ini dari tujuan tadi menumbuhkan jiwa, jadi kita membuka pandangan bahwa politik itu merupakan bagian hidup kita sehingga kita patut untuk berkontribusi di dalam politik itu sendiri. Ini yang ngadain fakultas? Yang mengadakan adalah DPM MIPA atau Dewan Perwakilan Mahasiswa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya.